Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal prediksi atau soal latihan SNMPTN Barat. Jangan lupa di like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Diketahui reaksi sel foto berikut. Mg ditambah Fe 2 pos menghasilkan Mg 2 pos ditambah Fe. N0-nya 1,95 volt. Mg ditambah M2 pos menghasilkan Mg2 pos ditambah M. N0-nya 0,50 volt. Jika diketahui N0 Fe2 pos menghasilkan Fe sama dengan minus 0,45, nilai N0 Mn2 pos menghasilkan Mn adalah. Nah, untuk soal nomor 1, ini topiknya adalah mengenai sel volta. Kita anggap ini persamaan reaksi yang pertama, ini persamaan reaksi yang kedua. Nah, dari sini berarti kita tinjau dulu persamaan reaksi yang pertama. Ini ada persamaan reaksi, berarti rumus mencari N0 sel itu kan sama dengan N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Nah, berarti N0 sel reduksi. Di sini bilox Mg 0, di sini positif 2 sesuai dengan muatannya, 0 ke 2 berarti oksidasi. Di sini Fe2 pos, di sini 0, 2 ke 0 reduksi. Berarti yang mengalami reduksi adalah si N0Fe. Berarti N0Fe dikurang yang oksidasi adalah N0Mg. Nah, N0 selnya itu sebesar 1,95 sama dengan N0Fe diketahui minus 0,45 dikurang N0Mg. Berarti di sini negatif, kemarin jadi positif. Gitu ya. Berarti N0Mg sama dengan minus 0,45 dikurang minus 1,95. Berarti ini jadi minus 2,40. Itu persamaan yang pertama. Persamaan reaksi yang kedua masih tetap sama rumusnya. N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Nah, di sini bilox Mg 0, di sini 2, berarti dari 0 ke 2 oksidasi. Di sini M2 positif, di sini 0, dari 2 ke 0 itu reduksi. Sehingga N0 reduksinya adalah N0 dari si M dikurang yang oksidasi adalah N0 dari si Mg. N0 selnya sebesar 0,50 sama dengan N0M yang ditanya dikurang Mg nilainya minus ya. Berarti dikurang minus 2,40. Berarti ini positif, kemarin jadi negatif. Berarti gini, N0M sama dengan 0,50 dikurang 2,40. Yaitu minus 1,90 volt. Sehingga jawabannya adalah bola. Soal nomor 2, acetozolamida merupakan salah satu komponen obat glaukoma yang memiliki struktur seperti di atas. Jumlah atom N yang memiliki orbital hibrida sp2 adalah. Nah, untuk soal nomor 2, ini topiknya ikatan kimia, yaitu mengenai hibridisasi. Nah, dari sini berarti harus kita jabarkan terlebih dahulu strukturnya. Jadi setiap sudut di sini nanti itu ada atom karbon. Berarti nanti gini, C garis C rangkap 2O, kemudian garis N, kemudian N mengikat H. Di sini kan tangan C ada 4 ya, 1 berarti sini CH3. Kemudian di sini ada garis C, kemudian rangkap 2N, kemudian ke atas ada S, ke kanan ada C, kemudian rangkap 2N, sini tunggal, kemudian
S rangkap 2O rangkap 2O garis N mengikatnya sebanyak 2. 1, 2. Nah, katanya di sini adalah jumlah atom N. Berarti yang kita cek adalah N. N ini adalah memiliki elektron valensi sebesar 5. Jadi elektron valensinya 5 karena dia golongan 5. Berarti nanti di sini kan elektronnya 1, 2, 3, maka sini 4, 5. Di sini 1, 2, 3, berarti 4, 5. Sini 1, 2, 3, maka satu lagi 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini berarti kita buatkan. Maka yang ini itu adalah ikatannya 1, 2, 3, bebasnya 1. Berarti A, X, 3, E. Berikutnya yang ini ikatannya ini jadi dihitung 1, 2. Bebasnya 1. Berarti ini jadi AX2. AX2E. Yang di sini berarti katanya 1, 2, bebasnya 1. Berarti di sini jadinya AX2E juga sama. N yang di sini ikatannya 1, 2, 3, bebasnya 1. Berarti jadi AX, ikatannya kan 3, bebasnya 1, AX3E. Nah, dari sini tinggal mudah. Jadi menentukan hibridisasinya, yang kita hitung adalah X sama E-nya. Berarti di sini kan X-nya 3, E-nya 1, sehingga jumlahnya 4. Maka jika AX3E, hibridisasinya adalah langsung aja SP3. Karena ini 3 tambah 1, 4, ini 1 tambah 3, 4. S itu cuma 1 ya. Kemudian AX2E, berarti AX2E, berarti totalnya 2 tambah 1, 3. Berarti hibridisasinya 1, tinggal tambahkan 2, SP2. Kemudian di sini AX2E sama SP2, ini AX3E, SP3. Yang atom N-nya hanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang hibridisasinya SP2 ada 2. AX2E, AX2E, AX2E. Sehingga jawabannya adalah cacing. Soal nomor 3, nilai KaHC2O4- sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5. Suatu larutan buffer dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan NaHC2O4 0,4 molar dan volume dan 10 ml larutan NaOH 0,4 molar. Nilai pH larutan tersebut adalah, nah topik soal nomor 3 ini mengenai larutan buffer. Diketahui nilai Ka-nya itu sebesar 1 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian volume dari NaHC2O4 50 ml, molaritasnya sebesar 0,4 M. Kemudian volume dari si NaOH sebesar 10 ml, molaritas NaOH 0,4 molar. Yang ditanya adalah pH larutan buffer tersebut. Nah, dari sini berarti kita reaksikan terlebih dahulu, yaitu antara NaHC2O4 ditambah NaOH. Ini akan menghasilkan Na2C2O4 ditambah H2O. Berarti kita mengerjakannya pakai mula-mula bereaksi sisa. Dari sini berarti kita cari terlebih dahulu mol masing-masingnya. Di mana rumus mencari mol itu adalah N kali V. Berarti untuk mol dari NaHC2O4 tinggal kalikan
50 kali 0,4 ini adalah 20 milimol. Kemudian 10 kali 0,4 ini adalah 4 milimol. Berarti sini kita masukkan 20, di sini 4. Kemudian kita tentukan mana yang habis. Cara menentukan yang habis adalah mol dibagi koefisien yang paling kecil. 20 bagi 1, 20, 4 bagi 1, 4, berarti yang paling kecil 4 habis. Berarti sini semuanya sama 4. Kenapa? Karena koefisiennya semuanya sama 1. Berarti di sini 16, di sini 4, di sini 4. Karena di sini kurang, ini ditambah. Nah, yang bersisa adalah si asam lemah dengan si garamnya. Berarti ini membentuk yang namanya buffer asam. Berarti membentuk buffer asam. Di mana rumus buffer asam adalah konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali mol asam lemah, berarti yaitu mol dari NaHC2O4 per mol dari si garamnya, yaitu mol dari Na2C2O4 kali valensi. Baik, Ka-nya diketahui 1 kali 10 pangkat minus 5. Berarti sini 1 kali 10 pangkat minus 5 dikali 16 per 4 dikali valensinya 1. Lihat yang lemahnya C2O4. Berarti 16 bagi 4 itu 4. Berarti di sini menjadi 4 kali 10 pangkat minus. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 5. Nah, dari sini berarti kita cari pH-nya. pH sama dengan min logaritma konsentrasi H positif. Berarti min logaritma 4 kali 10 pangkat minus 5. Berarti sini 5 dikurang logaritma 4. Sehingga jawabannya adalah ayam. Nomor 4, dalam wadah bervolume tetap 5 liter berlangsung kesetimbangan berikut. 2NO gas ditambah O2 gas menghasilkan dalam keadaan setimbang 2NO2 gas. Diketahui pada 323 Kelvin nilai Kc 510-2. Jika pada kesetimbangan, berarti dalam keadaan kesetimbangan, konsentrasi NO sama dengan konsentrasi NO2. Jumlah gas oksigen saat setimbang adalah, nah ini topiknya mengenai kesetimbangan. Di sini dikasih tahu harga volumenya sebesar 5 liter. Nanti kita tuliskan volumenya 5 liter, kemudian Kc-nya 5 kali 10 pangkat minus 2, dalam keadaan setimbang konsentrasi NO ini sama dengan konsentrasi NO2. Yang ditanya adalah mol dari si oksigen dalam keadaan setimbang. Nah, ini persamaan dari reaksinya. Berarti dari sini kita tentukan Kc-nya. Rumus Kc itu sama dengan konsentrasi produk. Produknya adalah NO2, koefisiennya pangkat 2 per konsentrasi reaktannya ada si NO. Berarti konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi O2 pangkat 1. Nah, karena katanya sudah dalam keadaan setimbang, maka kita tidak mengerjakannya tidak menggunakan MBS. Konsentrasi NO sama NO2 sama. Di sini NO sama O2 sama. Berarti ini sama ya. Dikuadratkan juga. Berarti habis. Mati. Maka tinggal yang ditanya adalah konsentrasi dari si O2. Berarti konsentrasi dari si O2 sama dengan 1 per Kc. Ya, berarti di sini 1 per Kc-nya 5 kali 10 pangkat minus 2. Berarti ini sama dengan 20 molaritas. Nah, yang ditanya adalah molnya. Baik, berarti mol dari si oksigen dalam keadaan setimbang adalah molaritas kali volume. Molaritasnya 20 molaritas kali
volumenya 5 liter. Berarti ini jadi 100 mol. Sehingga jawabannya adalah entok. Nomor 5. Reaksi OR-D1 dikomposisi di metil ether berlangsung menurut persamaan reaksi berikut. CH3OCH3 menghasilkan CH4 gas ditambah CO gas ditambah H2 gas. Pada suhu 500 derajat Celcius, waktu paruh reaksi adalah 25 menit. Berarti kita buat di sini. Waktu paruh itu T setengah 25 menit. Kemudian, jika mula-mula terdapat 100 mol di metil ether, berarti ini adalah mol dari CH3OCH3. Tapi kondisinya pada saat mula-mula atau awal, sisa 100 mol. Jumlah total gas setelah reaksi berlangsung selama 75 menit, berarti T-nya 75 menit. Yang ditanya adalah mol total gasnya. Mol total gas. Nah, ini kaitannya sama ada waktu paruh. Jadi rumus waktu paruh itu adalah seperti ini. NT sama dengan N0 1/2 pangkat T per T setengah. N0-nya ini adalah massa awal, mol awal gitu. Pokoknya ini keadaan awal. Jadi keadaan awalnya 100 setengah pangkat T-nya 75 per 25. Berarti ini habis 3. Setengah pangkat 3 itu adalah 1/8. Berarti 100 kali 1/8. Ini sama dengan 12,5 mol. NT ini adalah mol sisa, berarti ini mol dari sisa. Nah, persamaan reaksinya dituliskan CH3OCH3 menghasilkan CH4 ditambah CO ditambah H2. Mula-mula bereaksi setimbang atau sisa. Mula-mula dari dimetil ether itu 100 mol. Berarti sini 100. Sini nggak ada. Oke. Kemudian yang sisa, ini kan mol sisa dari si CH3OCH3 yaitu 12,5 mol. Berarti kan di sini kurang tadi 100 dikurang titik-titik sama dengan 12,5. Berarti di sini sekitar 87,5. Berarti di sini juga sama 87,5, sini juga 87,5, 87,5. Kenapa? Karena perbandingan koefisiennya sama-sama 1 semuanya. Berarti sini ditambah 87,5, di sini juga sama 87,5, di sini juga 87,5. Nah, yang ditanya adalah mol total gasnya. Berarti kita buatkan mol total gas. Berarti yang bersisa adalah yang ini ya, 12,5 ditambah 87,5 dikali 3 ya. Atau kita buat gini 12,5 tambah 87,5 tambah 87,5 tambah 87,5. Nah, ini 12,5 ditambah 262,5. Berarti mol totalnya 275 mol. Sehingga jawabannya adalah entok. Baik, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Berikutnya nanti ditunggu video yang kedua. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.